warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kali ini kelompok kami akan membahas materi mengenai kesulitan belajar yang terjadi di era 4.0. Sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu ya. Siapa aja sih yang ada di kelompok 5 ini? Yuk kita kenalan. Yang pertama yaitu ada Salsabila Amalia Putri Dasabri dengan NIM 220210402047. Yang kedua, Rahelia Wulandari dengan NIM 220210402052. Yang ketiga, Angrerios Adelia dengan NIM 220210402058. Dan yang terakhir yaitu Muhammad Reza Dwiki Darmawan dengan NIM 220210402071. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai kesulitan belajar yang terjadi pada era 4.0. Apa sih era 4.0 itu? Belakangan ini, kata industri 4.0 seringkali digunakan oleh banyak orang. Akan tetapi, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengerti apa yang dimaksud dengan industri 4.0. Istilah industri 4.0 pertama kali digunakan pada Hannover Fair tahun 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya dengan bantuan teknologi. Revolusi industri merupakan satu istilah yang dipakai dalam era di mana era tersebut memiliki ciri khusus yang berupa terjadinya pemanfaatan teknologi digitalisasi dan juga kecerdasan buatan secara kuat dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk juga dalam aspek pendidikan. Pendidikan pada era 4.0. Pendidikan saat ini yang sedang berada pada era 4.0 mengalami banyak perubahan. Perubahan tersebut diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang mengharuskan tenaga pendidik dan juga peserta didik mampu memahami dan menggunakannya. Pendidikan di era ini menuntut peserta didik untuk belajar mandiri dan dapat mengaplikasikan teknologi. Pendidikan pada 4.0 secara keseluruhan akan berkontribusi dalam membangun generasi Z atau E-Generation. Greenstein mengungkapkan bahwa pendidikan di era revolusi industri 4.0 dipandang sebagai pengembangan 3 kompetensi dasar, yakni yang pertama, kompetensi berpikir yang meliputi berpikir kritis kreatif dan pemecahan masalah. Kompetensi yang kedua, yakni kompetensi bertindak yang meliputi komunikasi, kolaborasi, literasi digital, dan teknologi. Dan kompetensi yang terakhir yakni kompetensi hidup di dunia yang meliputi tentang inisiatif, mengarahkan diri, dan tanggung jawab sosial. Pada era ini, proses pembelajaran di sekolah sangat diharuskan untuk melibatkan peserta didik dengan menggunakan media digital ataupun teknologi. Namun, untuk sekarang ini masih banyak ditemukannya peserta didik yang belum cukup untuk menguasai teknologi. Hal tersebutlah yang menjadi tantangan di dalam dunia pendidikan di era 4.0 saat ini. Kesulitan belajar atau learning disability adalah kondisi yang dialami siswa yang disertai dengan hambatan tertentu dalam penerimaan dan integritas pembelajaran, yang disebabkan oleh beberapa faktor, tidak hanya masalah instruksional atau pedagogis, tetapi juga dapat menunjukkan masalah psikologis ketika siswa memiliki kesulitan dengan aktivitas mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, menalar, atau menghitung. Siswa dengan ketidakmampuan biasanya memiliki banyak hambatan yang ditandai dengan gejala seperti prestasi yang buruk atau di bawah rata-rata. Hasil yang dicapai siswa tidak seimbang dengan usahanya. Walaupun siswa sudah berusaha keras, tetapi nilainya selalu rendah. Selain itu, siswa juga lamban dalam menyelesaikan tugas, sehingga siswa selalu tertinggal dari temannya dalam mengerjakan soal atau tugas yang diberikan. Faktor kesulitan belajar dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri meliputi sikap untuk belajar. Sikap adalah kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu yang sesuai dengan penilaian tersebut. Memiliki evaluasi terhadap sesuatu yang mengarah pada penerimaan, penolakan, atau pengabaian. Yang kedua, motivasi belajar. Motivasi belajar adalah kekuatan mental yang mengarahkan belajar
Oleh karena itu, motivasi belajar dapat melemah. Agar motivasi belajar dalam diri siswa tidak melemah, harus terus-menerus dikuatkan agar siswa memiliki motivasi belajar yang kuat. Yang ketiga, konsentrasi belajar. Fokus belajar adalah kemampuan memusatkan perhatian pada suatu pelajaran. Konsentrasinya adalah pada isi materi pembelajaran dan proses perolehannya. Untuk memperkuat konsentrasi belajar siswa, sebaiknya guru menggunakan strategi belajar mengajar yang berbeda dan perhatikan waktu, agar siswa tidak bosan sehingga ada waktu istirahat dalam pembelajaran. Yang keempat, kebiasaan belajar. Dalam kegiatan sehari-hari terlihat kebiasaan belajar siswa yang kurang baik, yaitu belajar di akhir semester, belajar tidak teratur, menyia-nyiakan kesempatan belajar, bahkan berpuas diri tanpa belajar. Berikut faktor eksternal yang mempengaruhi kesulitan belajar. Yang pertama, guru sebagai pembina pembelajaran siswa. Guru adalah guru yang mendidik, tidak hanya sebagai pengajar bidang studi, tetapi juga sebagai pendidik generasi muda bangsa. Yang kedua, prasarana dan sarana belajar. Prasarana pendidikan meliputi gedung sekolah, ruang kelas, lapangan olahraga, musola, ruang seni, dan peralatan olahraga. Sarana pembelajaran meliputi buku pelajaran, peralatan, dan fasilitas laboratorium sekolah dan berbagai alat bantu pengajaran lainnya. Ketiga, kebijakan evaluasi. Evaluasi yang dimaksud adalah penilaian sampai sesuatu dianggap memiliki nilai, mutu, hasil belajar, dan hasil pembelajaran siswa. Yang selanjutnya adalah peran guru dan orang tua dalam mengatasi kesulitan belajar. Peran guru yang pertama ada mengenali karakter peserta didik. Mengenali karakter peserta didik dalam pembelajaran sangat diperlukan bagi setiap pendidik. Ini menjadi hal utama dan yang terpenting, melihat bahwa dengan mengenali peserta didik, pendidik dapat menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik, agar menjadi alternatif dalam mengatasi kesulitan dalam belajar. Pendidik bisa membuat proses pembelajaran yang sesuai dengan keinginan para peserta didik dan membuat mereka merasa nyaman selama proses pembelajaran. Dengan mengenali peserta didik, pendidik dapat memahami kesulitan apa yang dialami oleh peserta didik. Yang kedua, membuat sebuah tes. Selain mengenali karakter peserta didik, melakukan tes untuk para peserta didik bisa dilakukan untuk mengetahui sampai mana pemahaman peserta didik selama pembelajaran. Dengan melihat hasil tes, pendidik dapat menganalisis kesulitan apa yang dialami peserta didik, sehingga dapat mengetahui langkah apa yang selanjutnya dilakukan seorang pendidik, agar peserta didik yang merasa kesulitan belajar dapat mengatasi problem yang ia miliki. Yang ketiga, membuat sebuah kuis. Setelah pembelajaran selesai, pendidik bisa membuat sebuah kuis atau game tanya jawab di internet yang bisa diakses peserta didik sebagai bahan evaluasi yang harus diikuti oleh semua peserta didik. Lewat kuis ini dibuat semenyenangkan dan sesantai mungkin agar peserta didik merasa senang dan menikmati proses pembelajaran. Yang keempat, memanfaatkan teknologi. Untuk mengatasi masalah belajar peserta didik, pendidik dituntut lebih inovatif dan mampu memilih media yang paling tepat untuk mengatasi peserta didik yang memiliki masalah belajar. Kemajuan informasi dan teknologi yang semakin pesat memberikan peluang pada pendidik untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi tersebut. Media yang dipilih merupakan media yang bisa menuntun peserta didik untuk bisa belajar secara mandiri, baik dengan kontrol guru atau bisa dilakukan secara mandiri. Peserta didik pasti sering bosan dengan pembelajaran yang dilakukan, entah karena ia tidak menyukai pelajarannya atau karena malas, sehingga menghadapi berbagai kesulitan dalam proses pembelajaran. Peserta didik yang tidak fokus atau yang cara belajarnya lambat akan jauh tertinggal oleh temannya yang lain. Peran orang tua dalam mengatasi kesulitan belajar anak. Yang pertama, ada akses internet dengan pendampingan.
anak yang merasa kesulitan dalam belajar dapat mencari literasi selain dari buku, yaitu internet. Dari sana, anak akan mendapat banyak pengetahuan dan menemukan jawaban atas pertanyaan yang ia punya. Namun, akses internet harus dengan pendampingan orang tua, karena tidak dapat dipungkiri bahwa internet juga memiliki hal negatif yang tentunya tidak baik jika diketahui oleh anak-anak. Sehingga penggunaan internet secukupnya juga harus diterapkan, agar anak tidak malas sehingga terus mencari jawaban yang ia butuhkan dengan cara instan. Yang kedua, mendaftar kelas online. Dengan teknologi yang sangat maju, orang tua dapat memanfaatkan berbagai kelebihan pada teknologi. Kesulitan belajar yang anak alami dapat juga dibantu oleh orang tua dengan cara mendaftarkan pada kelas online. Kelas online dinilai lebih fleksibel, biaya terjangkau, dan akses yang lebih mudah membuat orang tua banyak yang mendaftarkan anaknya dalam bimbel online. Anak akan merasa lebih santai dibanding mengikuti pembelajaran tatap muka. Kesibukan anak yang diwarnai dengan kegiatan sekolah tetap tidak akan mengganggu kegiatan belajar dengan kelas online, karena waktu yang fleksibel. Yang ketiga, video pembelajaran. Selain kelas online, ada juga video pembelajaran yang dapat diakses di YouTube oleh anak dan orang tua. Media video merupakan media pembelajaran yang paling tepat dan akurat dalam menyampaikan pesan dan akan sangat membantu pemahaman anak. Dengan adanya media video, anak akan lebih paham dengan materi yang disampaikan pendidik melalui tayangan sebuah film yang diputarkan. Yang keempat, memberikan motivasi belajar. Pentingnya motivasi bagi anak dalam pembelajaran harus dilakukan untuk meningkatkan kemauan belajar agar mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Cara meningkatkan kualitas belajar. Yang pertama, cari tempat yang kondusif untuk belajar. Tempat yang kondusif untuk belajar setiap orang berbeda-beda, tetapi biasanya adalah tempat yang tenang dan nyaman, yang dapat membuat fokus pikiran. Jadi, dalam beberapa pilihan tempat yang kondusif bagi beberapa orang tentunya tidak sama. Yang kedua, rangkum dengan tulisan. Setelah kita selesai mendengarkan pembelajaran, maka cobalah untuk menulis ulang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya supaya tubuh dan pikiran sama-sama belajar. Karena pada saat kita menulis, kita juga di saat yang sama akan mencoba untuk mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang ketiga, mengajari. Di sini bukan berarti kita sudah pandai, tetapi di sini artinya kita coba untuk memberikan apa yang sudah kita pelajari dari materi pembelajaran kita untuk orang lain sebagai salah satu cara agar pikiran kita bisa fokus untuk mengingat apa saja yang sudah kita pelajari sebelumnya. Seperti dalam belajar kelompok, kita bisa mencoba untuk menjelaskan ulang materi pembelajaran yang sudah kita pelajari untuk dapat diutarakan ulang ke teman kelompok belajar.